Ya, selanjutnya salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan atba'ut tabiin yang menemani beliau, menemani perjuangan Nabi kita, memberikan contoh teladan kehidupan yang baik, memberikan contoh teladan kehidupan yang benar, yang menjadi sumber teladan bagi seluruh umat manusia setelah beliau. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita punya kesempatan untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengupas bahasan tentang takwa. Ya, kata takwa sering kita dengar, sering diucapkan barangkali, juga sering dinasehatkan oleh banyak dai, para ulama, khususnya khotib sholat Jumat dan lain-lain. Ya. Namun demikian, sejatinya bahasan takwa ini adalah sangat luas dan sangat banyak perintahnya di dalam Al-Quran. Nah, karena itu kita coba sedikit mengupas tentang takwa ini. Hidup manusia sesungguhnya sudah ada batasnya. Batas awal dan juga batas akhir. Seperti satu ayat yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya manusia berasal atau tercipta atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Kita diciptakan oleh kehendak Allah gitu ya. Diciptakan di tahun kita lahir. Ada yang diciptakan di zaman Rasul, ada. Ada yang diciptakan di zaman bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang diciptakan di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Namun kita diciptakan di abad ke-20 ini. Di abad ke-20 ini, mungkin ada yang tahun 80-an, tahun 70-an, ya, tahun 60-an, hingga sekarang masih diberikan usia untuk beribadah pada Allah SWT. Di penghujung surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Artinya, semua yang diciptakan oleh Allah itu ada fungsi dan manfaatnya, ada faedahnya, ada maksud dan tujuan penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Maka purpose atau maksud atau purpose dari tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan kenapa kita diciptakan di tahun-tahun yang berbeda, di tahun yang berbeda dengan orang tua kita, tahun yang berbeda dengan kakek nenek kita, ada misinya, ya. Ada misinya, ada tugas-tugas khusus yang diciptakan untuk kita. Dan dialog ini ada di Al-Baqarah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada para penduduk surga bahwa Allah akan menciptakan sesosok atau sebentuk makhluk lagi yang dinamakan manusia, yang pada waktu itu para malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan lagi makhluk, ya, yang akan berbuat kerusakan, sedangkan kami selalu bertasbih dan memujimu. Allah menjawab, ya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka pada waktu itu diciptakanlah Nabi Adam untuk menjadi apa? Menjadi khalifah di muka bumi. Maka bumi dan segala alam semestanya sudah diciptakan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia menjalankan misi mulia tersebut. Kenapa kita yakini ada misi? Karena Allah tidak menciptakan
sesuatu dengan sia-sia atau main-main saja. Nah, kemudian agar kita hidup dengan benar, ya, sesuai dengan tujuan penciptaan tadi, maka Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Ayat-ayat tentang takwa ada banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau dalam keadaan Islam atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini mungkin kelihatannya sepele, namun hari ini ya umat manusia imannya selalu diguncang. Ada yang pagi harinya beriman, sore harinya ternyata imannya sudah goyah. Atau sebaliknya malam harinya beriman, pagi-paginya imannya sudah goyah. Padahal kita diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka sholat 5 waktu khususnya di masjid berjamaah adalah untuk senantiasa menjaga keimanan kita. Menjaga kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menguatkan antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Salat berdiri bersaf-saf, rapat menghadap Allah bersama-sama. Saling menguatkan satu sama lain. Mengingatkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka salah satu ulama besar Al-Imam An-Nawawi menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain, yaitu di surat At-Taghabun ayat 16, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, artinya sepanjang hidup kita diperintahkan untuk bertakwa semaksimal mungkin. Jadi artinya bukan sekedar semampunya kita, saya mampu hari ini, saya mampu sholat di rumah, nggak usah di masjid. Bukan seperti itu ya. Tapi di berbagai waktu, di berbagai kesempatan, kita usahakan seoptimal mungkin, gitu ya. Karena sekali lagi tadi godaan terus hadir ya. Dinamika duniawi terus-menerus hadir menyertai kita. Namun tadi kita berjuang untuk mengisi waktu-waktu kita dengan takwa kepada Allah. Yang tentunya tidak ada yang mengatakan bahwa ini mudah, ya. Namun demikian tadi tugas kaum muslimin adalah watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan ya dalam kebaikan. Makanya ada tausiah ya, kita diharapkan mendengarkan nasihat-nasihat ya. Mendengarkan kembali ayat-ayat yang mungkin sudah ribuan kali kita dengar, namun tujuannya adalah saling mengingatkan kembali. Saling menguatkan hati kita yang sangat lemah ini. Qalbu kita yang mudah goyah ini, saling mengingatkan akan kebenaran, maksudnya adalah kebenaran firman Allah dan juga petunjuk Rasulullah, dan juga dengan kesabaran. Karena kita tahu tidak seluruh dakwah tiba-tiba masuk dan terinstal dalam hati kita. Tidak seluruh nasihat-nasihat agama langsung menghujam dalam dada kita. Artinya ada orang yang didakwahi sekali dua kali mengerti kemudian melakukan. Ada yang dinasihati 10 kali ternyata juga belum mempan, kan gitu ya. Oleh karena itu watawassaw bis sabr, watawassaw bil haq, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, dengan kesabaran. Karena kita tahu tadi sifat manusia
mudah lupa, ya, mudah khilaf, mudah tergoda, dan lain-lain. Sehingga diingatkan berkali-kali dan diingatkan dengan sabar. Termasuk mungkin ke anak-anak kita gitu ya. Waktu masih kecil kita berusaha supaya anak kita sholat subuh tepat waktu, ya, kita bangunkan, tidur lagi, ya, suruh wudhu, ambil selimut lagi, dan lain-lain. Maka diingatkan dengan benar dan juga dengan sabar, ya, karena sekali lagi hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sholat, angke deh. Nah, siapakah yang menggerakkan hati kita gitu ya? Maka ketika kita sudah berhasil sampai di masjid tepat waktu setelah adzan, wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan hati kita, menggerakkan hati kita sehingga sampai ke masjid. Banyak yang mungkin rumahnya lebih dekat, fasilitas lebih banyak, badannya lebih sehat, sudah bangun duluan, nggak berangkat juga, atau nggak sholat juga gitu ya, atau menunda-nunda ya. Jadi oleh karena itu kita bersyukur ketika hati kita masih diberikan kesempatan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di masjid seperti yang dicontohkan oleh Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah modal kita untuk mengarungi kehidupan kita. Sudah ditegaskan bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Ya. Ada banyak perkataan manusia. Setiap hari kita mendengarkan banyak perkataan dari manusia. Tidak semuanya benar. Tidak semuanya menghantarkan kita kepada kesuksesan yang hakiki di kemudian hari nanti. Tidak semuanya kemudian mampu menggiring kita pada ajaran Rasulullah. Maka sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Quran. Ya, ketika sholat berjamaah, khususnya subuh, maghrib, isya, ya, kita mendengarkan imam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian alangkah baiknya, kemudian kita juga tidak hanya mendengarkan, kita mencoba membacanya dan mentadaburinya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Ada banyak petunjuk di sekitar kita, di kehidupan kita, ya, namun tidak semua petunjuk tersebut bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan hakiki yang kita idam-idamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi seruan ini ditujukan pada orang-orang yang beriman, yang mengimani adanya Allah, yang mengimani adanya malaikat, adanya rasul-rasul yang membawa ajaran dari Allah, yang mengimani adanya hari akhir. Artinya akan ada hari hisab, akan ada hari di mana amal-amal kita ditimbang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kita bahwa barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau diam. Ucapkanlah perkataan yang baik atau diam. Dan ternyata banyak kita mendengar bahwa mulut kita ini adalah harimau kita, ya. Mulutmu harimaumu. Artinya apa? Mulut kita sesuatu yang bisa jadi liar, bisa jadi buas, dan bisa menerkam kita. Artinya bisa membawa bencana bagi kita apabila tidak dijaga dengan baik. Wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Maka dalam salah satu hadis disampaikan kepada kita bahwa salah satu yang berat di timbangan nanti adalah akhlak yang baik. Nah, ini akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik salah satunya adalah ucapan-ucapan yang baik. Karena banyak keburukan akhlak itu berawal dari ucapan yang buruk. Asal ngomong gitu ya. Mungkin asal menuduh orang ya, yang tidak baik, asal cerita ya. Mungkin menjelek-jelekan orang lain atau menyebarkan fitnah ya. Tidak bertutur kata yang sopan mungkin sehingga menyakitkan orang tua atau pasangan kita atau anak-anak kita dan lain-lain. Maka ini digandengkan dengan takwa tadi. Wa qulu qaulan sadida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu, perkataan qaulan sadida. Jadi disandingkan dengan takwa, dengan perintah takwa. Jadi tadi juga sudah diingatkan, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kenapa ada kata-kata beriman pada Allah dan hari akhir? Diingatkan kembali bahwa akan ada hari hisab. Akan ada hari perhitungan. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan bahwa hari ini adalah hari beramal tanpa hisab. Nah, kita di dunia ini adalah hari-hari beramal tanpa hisab. Bebas ya. Oh, ada yang beramal baik, beramal buruk ya. Ada yang mengucapkan kata-kata baik, kata-kata buruk ya. Berperilaku baik pada keluarganya, ada yang berperilaku buruk. Di kantor ada yang berperilaku baik, berperilaku buruk dan lain-lain. Tanpa hisab. Namun nanti di yaumul akhir adalah hari penghisapan tanpa kita bisa beramal kembali. Kita hanya hadir bermodalkan amal kita yang sudah kita bawa ini. Ya, ada yang bawa amal sedikit, ada yang banyak. Ya, ada yang bekalnya kurang, ada yang cukup dan lain-lain. Karena disitulah hari hisab tanpa amal. Maka kita saling mengingatkan ya. Untuk hari-hari di dunia ini beramal dengan baik. Mengisi waktu-waktu kita dengan ketakwaan. Karena hari-hari ini, hari-hari di dunia adalah hari-hari beramal tanpa ada hisab dulu gitu ya. Yang ada mungkin pencatatan oleh malaikat di pundak kanan kiri kita. Tapi hisab belum ada. Maka yang paling mengerikan adalah nanti ya. Hari penghisapan tanpa bisa beramal lagi. Banyak yang minta kepada Allah, minta dihidupkan kembali. Agar bisa beramal soleh. Tapi kesempatan sudah habis. Sudah tidak bisa terulang lagi. Maka apa? Janji Allah kepada orang-orang yang menjaga perkataannya atau menjaga akhlaknya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Dari usaha kita memperbaiki lisan kita, ucapan-ucapan kita ya. Maka akan ditunjang bahwa Allah akan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya apa? Ini jalan masuknya gitu ya. Jalan masuknya yaitu lisan kita. Lisan yang baik insya Allah akan dilanjutkan ya, akan dilanjutkan oleh Allah yang akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau tidak ada usaha dari kita untuk menjaga lisan, ya, menjaga akhlak, menjaga adab, ya, pada orang tua, ya, mungkin pada pasangan kita, pada anak-anak kita, ya gimana? Dosa kita kemudian akan diampuni dan amal-amal kita akan diperbaiki. Artinya dari usaha kita dulu, ya, dari usaha kita dulu untuk tadi ittaqullah, untuk bertakwa, dan waqulu qaulan sadida, untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Maka perintah bertakwa ini adalah perintah mengisi waktu-waktu kita
dengan kebaikan-kebaikan, ya. Karena apabila kita tidak dengan sengaja mengisinya dengan kebaikan, maka itu secara otomatis akan terisi dengan yang tidak baik. Nah ini, jadi kalau kita tidak dengan sengaja mengisinya dengan kebaikan, hal-hal yang tidak baik akan masuk. Terlalu banyak santai-santai, ya, leha-leha dan lain-lain, maka mungkin pikiran-pikiran yang aneh-aneh akan masuk, ya, amal-amal buruk berpotensi hadir dan lain-lain. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita atau memanage waktu kita, memastikan waktu-waktu kita itu diisi dengan hal-hal kebaikan. Nah, oleh karena itu bahasan takwa ini menjadi penting. Dan tadi ketika kita sudah berada di masjid, ya, tepat waktu dan lain-lain, itu juga kita diingatkan untuk tidak boleh ujub, ya. Karena tadi orang diganggu oleh setan untuk tidak sholat, kemudian dia sholat diganggu lagi, sholat di rumah aja, kemudian diganggu lagi, sholat nanti-nanti aja, ditunda-tunda. Begitu sudah sampai masjid, masih digoda lagi. Wah, orang soleh ya, wah gitu ya, orang soleh nak ya, dan lain-lain ya. Masih terus digoda oleh setan ya. Yang belum beramal digoda, yang sudah beramal masih digoda juga. Wah, seakan-akan soleh, seakan-akan sudah beribadah dengan benar dan lain-lain. Padahal hanya Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita. Maka kita bersyukur ketika kita berhasil melaksanakan sebuah ibadah tertentu tepat waktu, ya. Bersyukur ketika berhasil mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, ya, dan tidak merasa semua itu gara-gara kita, ya. Namun kita meyakini semua itu hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ayat-ayat lain yang menegaskan bahwa perintah takwa ini juga sudah disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali nabi dan rasul untuk mengajak umat manusia menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam An-Nisa ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Artinya, perintah takwa ini bukan baru-baru saja, ya. Melainkan sudah disampaikan puluhan tahun, ratusan tahun, mungkin bahkan ribuan tahun yang lalu. Maka ya nggak ada alasan bagi kita untuk menolak perintah ini, ya, atau tidak berusaha melaksanakan sebaik-baiknya perintah ini. Tadi dari At-Taghabun, ya, ayat 16, bertakwalah sesuai kemampuan kita. Artinya semaksimal mungkin kita melakukannya, ya. Walaupun tetap Allah memberikan tadi batasan sesuai kemampuan kita. Kita ingat ada hadis yang menyatakan sholatlah kamu, ya, kalau bila sehat, bila kondisi baik, sholat dengan berdiri, ya. Namun apabila ada gangguan, mungkin sedang sakit, kondisi sedang tidak baik, boleh sedang duduk, ya. Ketika badan sudah nggak kuat lagi dan lain-lain, maka sholat sambil berbaring. Artinya sesuai kemampuan kita. Contoh lain adalah perintah haji, ya. Haji adalah wajib hukumnya, namun bagi yang mampu, ya. Karena tidak semua dari kita mungkin, ya, haji membutuhkan biaya yang cukup besar, ya, butuhkan waktu, pemahaman agama yang baik. Mungkin kalau di Indonesia ini ada ngantrinya, ya, keterbatasan kuota dan lain-lainnya. Sehingga tadi bertakwa semaksimal mungkin, nabungnya mungkin kita usahakan dan lain-lain, ya. Namun kemudian tadi sesuai kemampuan, ya, kondisi dan situasi seperti apa. Namun tadi, ya, bukan berarti kita berlalai-lalai, ya,
tidak menjalankan perintah takwa ini dengan baik. Lalu, maka pada kesempatan ini kita coba untuk membahas lebih dalam apakah definisi takwa tersebut, ya, karena mungkin sudah sering diucapkan, sering didengar. Tadi kita sudah mendengar beberapa contoh perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perintah takwa juga disandingkan dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri, keadaan Islam, keadaan Muslim. Ini perintah yang tegas, ya, yang kita berharap kita bisa sama-sama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, ketika dalam keadaan taat kepada Allah, ketika dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Menurut bahasa, takwa berarti menjaga diri atau berhati-hati, atau membawa tameng, gitulah kira-kira, membawa tameng, berhati-hati dari segala gangguan, ya, dari segala hal yang bisa merugikan kita. Atau aku menjaga diri dari sesuatu atau aku berhati-hati terhadapnya. Jadi ini kita hati-hati, ya. Ada perintah Allah, ada larangan Allah, kita berhati-hati, ya. Berhati-hati terhadap beragam apa yang Allah larang untuk kita lakukan, ya. Untuk kita lihat, untuk kita dengar, untuk kita perbuat dan lain-lain. Itu berhati-hati. Artinya jangan sampai terperosok, nah kira-kira begitu. Karena tadi godaan banyak sekali, tidak pernah berhenti, ya. 24 jam gitu, ya, di mana iblis, ya, sang pemimpin setan ini telah berjanji akan menggoda manusia sampai nanti hari akhir gitu, ya. Maka terhadap rangkaian godaan ini kita berhati-hati dan memastikan atau mengusahakan diri kita menjauhi tempat-tempat, lokasi-lokasi, ya, atau hal-hal yang membuat kita berpotensi terperosok tadi gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Mudaththir 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang patut kita bertakwa kepadanya dan dialah yang berhak memberikan ampunan, ya. Jadi dialah Allah yang patut kita bertakwa kepadanya dan dialah yang berhak memberikan ampunan. Maka takwa hanya ditujukan kepada Allah. Tadi, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana Allah lah yang menciptakan kita dengan kehendaknya, kita diciptakan dan kita akan kembali kepadanya. Maka hanya kepada yang menciptakan kita dan hanya kepada tempat yang kita akan kembali kepadanya kita bertakwa, bukan kepada yang lain-lain. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa asal makna takwa adalah seorang hamba membuat benteng antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutkan atau dihindarinya, ya. Jadi kita membuat benteng, kita membuat penghalang antara diri kita dengan apa yang kita khawatirkan akan menimpa kita, dengan apa yang kita takutkan. Sehingga takwa seorang kepada Rabb-nya adalah hendaknya ia membuat suatu benteng antara dirinya dengan hal-hal yang ditakutkannya dari Rabb-nya. Yaitu apa? Apa yang kita takutkan? Kita takut akan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ketidakridhaan Allah terhadap diri kita, terhadap amal kita. Kita takut amal-amal kita hilang terbawa angin dan tidak diterima. Kita takut di alam kubur
siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut apalagi nanti di alam akhirat Allah murka terhadap kita. Maka takwa adalah membuat benteng, membuat penghalang antara diri kita dengan apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, kita cegah, kita bentengi, ya, kita tahan, kira-kira. Kita halangi masuknya atau hadirnya apa yang kita khawatirkan tersebut. Gitu ya. Jadi seperti benteng. Berupa apa? Kemurkaan, kebencian, dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana benteng tersebut dapat melindungi dari hal-hal tersebut. Gimana? Dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Ya, sekali lagi nasihat ini tentunya buat diri kami sendiri juga yang merupakan manusia biasa yang masih terus berjuang untuk terus meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat benteng, memperkuat penghalang kita dari apa yang Allah murkai. Talq bin Habib rahimahullah taala mengatakan bahwa takwa adalah engkau, adalah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya, ya, nur, berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharap pahala darinya. Nah, ini ya, ada definisi lain yang mengatakan bahwa takwa adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah karena nur, karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala darinya. Nah, ini bukan pujian dari manusia gitu ya. Wah, tepuk tangan dari sesama kita, bukan itu. Kalau itu kan palsu gitu ya. Jadi tidak ikhlas karena Allah. Jadi takwa menurut Talq bin Habib rahimahullah taala, takwa adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nur atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharap pahala darinya. Ya. Dan kita meninggalkan segala larangan, ya, segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala karena kita takut kepada siksaannya. Ya, karena kita takut kepada siksaannya. Jadi tadi bukan karena ingin dianggap soleh, ya, wah, dianggap pintar, dipuji di masyarakat, jadi tokoh masyarakat dan lain-lain, tapi karena menghindari siksaannya, karena kita yakin adanya yaumul hisab. Yang kata sahabat Ali bin Abi Thalib tadi, radhiyallahu taala anhu, bahwa hari-hari ini kita di dunia adalah hari beramal tanpa hisab, belum dihisab, tapi nanti di akhirat adalah hari-hari hisab tanpa bisa beramal lagi. Tinggal, ya kalau kata lagu gitu, teman sejati hanyalah amal. Nah, jadi teman kita yang menemani kita, amal kita ya. Kalau dominan amal-amal buruk, maka yang menemani ya keburukan nantinya. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menambahkan bahwa termasuk takwa yang sempurna adalah melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala bentuk keharaman dan syubhat. Lalu disertai dengan melaksanakan amalan sunnah. Nah gini ya, jadi bukan hanya amalan wajib, namun disertai juga dengan amalan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Wah ini lebih tinggi lagi makomnya kira-kira gitu ya. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang sunnah, artinya tidak menganggap remeh yang sunnah ya, sholat-sholat sunnah ya, mungkin puasa-puasa sunnah ya, dalam artian yang jika dikerjakan berpahala dan jika tidak dikerjakan berdosa ya. Kita tidak menganggap remeh hal tersebut ya, karena sholat sunnah misalnya itu sifatnya menambal ya, menyempurnakan sholat-sholat wajib kita ya, yang mungkin kita tidak yakin itu sudah sempurna ya, maka disempurnakan oleh amalan-amalan sunnah atau sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Lalu disertai tadi ya, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian melaksanakan yang sunnah, dan bahkan yang sudah lebih tinggi lagi meninggalkan yang makruh. Itulah derajat takwa yang sempurna. Artinya kita menjauhi ya, makruh itu kan
sebenarnya boleh gitu ya. Tapi ada peringatan-peringatan tertentu agar kita meninggalkannya karena mungkin bisa menggiring kita pada hal-hal yang lebih buruk lagi. Kita sampai jam berapa? Sampai masih bisa? Sampai jam 6. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Nah, maka kita ringkaskan atau kita resumekan pertemuan kita pada pagi hari ini. Itu kita tadi membahas tentang takwa ya. Kita sedikit-sedikit, namun kita resapkan dalam hati ya. Kita ingat-ingat bahasan kita ini. Yang pertama tadi kita mengupas surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa ya. Jadi ini adalah perintah ya. Perintah yang ditujukan kepada kita, insya Allah ya. Karena kita adalah insya Allah adalah insan-insan yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan menjaga takwa itu ya, menjaga takwa itu menjaga keistiqomahan kita dalam bertakwa. Kenapa? Karena kita diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah meninggal dunia, janganlah meninggalkan dunia ini. Janganlah pindah alam ke alam barzakh nanti kecuali dalam keadaan berserah diri, pasrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Maka perintah takwa berlaku seumur hidup, ya, sepanjang nafas masih dikandung badan. Ya. Apa itu takwa tadi? Menurut Talq bin Habib rahimahullahu taala, takwa adalah menjalankan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya atau nur dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala darinya. Dan kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan siksanya. Maka secara bahasa tadi kita review kembali bahwa takwa adalah benteng atau penghalang agar kita lebih berhati-hati, agar kita terhalangi, agar kita mampu melindungi diri kita dari hal-hal yang kita takutkan atau kita khawatirkan. Apa yang paling dikhawatirkan atau ditakutkan oleh manusia adalah kemurkaan, ketidakridhoan, ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita lanjutkan, takwa yang hakiki adalah hendaklah seorang hamba bersungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa yang besar maupun yang kecil. Ya, kita berpuasa kemarin ya, Muharram 9-10 Muharram, yang diingatkan pada kita bahwa puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelum dan setahun sesudah ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Maka kita berharap ya, karena tidak ada manusia yang tidak terlepas dari dosa-dosa kecil. Di zaman teknologi, di zaman HP, zaman televisi, zaman komputer, di zaman sekarang ini sulit bagi seorang muslim untuk terlepas dari dosa-dosa kecil, pandangan ya, penglihatan, pendengaran dan lain-lain ya. Melihat yang tidak seharusnya dilihat ataupun mendengar yang tidak seharusnya didengar. Maka kita senantiasa selalu menambah istighfar kita, menambah mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yang hakiki adalah hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa yang besar maupun yang kecil, serta bersungguh-sungguh melakukan seluruh bentuk ketaatan ya. Nah, bagaimana nih kita mampu melakukan seluruh bentuk ketaatan jika kita tidak mengetahui apa saja perintah Allah gitu ya. Sebenarnya perintah Allah atau sunnah-sunnah Rasul itu apa saja. Inilah pentingnya
Thalabul ilmi, ya. Pentingnya kita terus belajar, ya. Di mana belajar itu sendiri merupakan kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib hukumnya bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Agar kita tahu apa saja perintah Allah pada kita, apa saja sunnah Rasulullah, ya, dan apa saja kemudian apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi tahu, ya. Maka menuntut ilmu akan membawa kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi takwa yang hakiki, hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa yang besar maupun yang kecil, serta bersungguh-sungguh melakukan seluruh bentuk ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah semampunya, dengan harapan semoga banyaknya ibadah sunnah yang dilakukan. Nah, ini harapannya. Semoga harapannya banyaknya ibadah sunnah yang dilakukan, gitu ya, dapat menutupi kekurangan yang ada pada saat kita melakukan kewajiban, ya. Kita melakukan kewajiban karena kadang-kadang belum sempurna, ya, banyak kekurangan-kekurangannya. Diharapkan ditutupi, ditambal, disempurnakan oleh ibadah-ibadah sunnah kita dan menjauhi dosa-dosa kecil sebagai benteng, ya, yang kuat antara seorang hamba dengan dosa-dosa besar. Kenapa kita juga diharapkan menjauhi dosa-dosa kecil? Karena diharapkan itu menjadi benteng, ya, ataupun penghalang kita dari melakukannya dosa-dosa besar, ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita mampu terhindar dari dosa-dosa besar. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa puncak takwa ialah seorang hamba bertakwa kepada Allah, ya. Puncaknya takwa adalah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia bertakwa kepadanya walaupun sebesar biji sawi, dan hingga ia meninggalkan segala sesuatu yang ia lihat sebagai sesuatu yang halal karena takut sesuatu tersebut adalah haram, ya. Jadi betul-betul berhati-hati, ya. Ya, inilah, ya, ya, bagi kaum laki-laki, ya, banyak sekali godaannya, gitu ya. Wanita tidak menutup aurat dan segala macamnya, banyak sekali, gitu ya. Maka Allah mengajarkan, ya, kita berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, ya. Diselamatkan badan kita, diselamatkan sam'i, pandangan-pandangan kita, pendengaran-pendengaran kita, dan fi basori, penglihatan-penglihatan kita, ya. Jadi inilah tantangannya, gitu ya, di zaman sekarang ini terutama. Jadi takwa kita berhati-hati, membuat benteng, membuat penghalang dari dosa-dosa kecil agar kita tidak terjerumus pada dosa-dosa besar. Terakhir mungkin ayat yang kita sampaikan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, sekecil apapun itu, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini adalah ayat yang membuat para sahabat bergetar hebat. Keluar keringatnya. Begitu takut karena begitu yakin mengimani dari ayat ini. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Jadi, ya, mari kita tidak meremehkan, ya, dosa-dosa kecil, dan tidak meremehkan juga ibadah-ibadah sunnah untuk sama-sama menambal, ya, sama-sama menambal kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah wajib, dan juga untuk menghindarkan kita terjatuh dalam dosa yang lebih besar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang takwa menjawab, "Apakah engkau pernah berjalan di atas jalan berduri?" Nah, gitu ya. Jadi ketika takwa itu apa? Maka Abu Hurairah balik bertanya, "Apakah engkau pernah berjalan di atas jalan berduri?" Maka yang bertanya menjawab, "Ya, pernah." Nah, bagaimanakah
Apa yang engkau perbuat? Bagaimana tuh kamu melangkah dalam jalan-jalan yang penuh duri? Maka aku melihat duri, aku berjalan hati-hati. Aku berusaha menghindarinya agar tidak tertusuk, agar tidak terluka dari duri-duri tersebut. Atau bahkan aku mundur dari jalan tersebut karena khawatir kena duri tersebut. Maka Abu Hurairah menjawab, nah itulah takwa. Berhati-hati ya, berjalan di jalan yang penuh duri, yang berpotensi menusuk kita. Ya mungkin sekiranya demikian yang bisa disampaikan. Tentunya segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari diri pribadi. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan sebagai amal ibadah kita, dijadikan penguat keimanan kita, dijadikan penguat langkah-langkah kita, terutama jamaah Al-Ikhlas ini untuk watawas sobil sobri, watawas sobil haq, watawas sobil sob. Saling mengingatkan dalam kebaikan juga dengan kesabaran. Demikian, segala ilmu hanya dari Allah dan hanya Allah yang maha mengetahui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.